Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas mengenai sifat kerja otot. Ada yang sudah membaca, ada berapa sifat kerja otot itu? Ya, benar sekali. Jadi, sifat kerja otot ada dua. Yang pertama adalah otot sinergis, yang kedua adalah otot antagonis. Pengertiannya apa? Jadi, otot sinergis adalah otot yang saling bekerja sama untuk mendukung suatu gerakan sehingga dihasilkan gerak yang searah. Kebalikannya, pengertian dari otot antagonis adalah otot yang bekerjanya saling berlawanan sehingga gerak yang dihasilkan saling berlawanan atau berbeda arah. Sampai sini bisa dipahami? Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Contoh dari otot sinergis adalah kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan bisa menengadah atau menelungkup. Nah, bisa dilihat contohnya pada gambar ya. Kemudian, contoh yang kedua adalah kerjasama antara otot antar tulang rusuk untuk melakukan pernapasan. Jadi, sekarang kita akan bahas mengenai otot antagonis atau otot yang bekerja secara berlawanan. Nah, kita perhatikan tulang lengan atas tangan kita. Jadi, di bagian depan ada otot yang memiliki dua tendon. Ada yang masih ingat arti dari tendon itu apa? Ingat-ingat ya, jadi pengertian dari tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang berfungsi menghubungkan tulang dengan otot. Nah, di bagian atas itu ada dua tendon, jadi kita sebut sebagai otot bicep. Sedangkan di bagian bawah tulang lengan atas tangan kita itu ada tiga tendon, jadi disebut otot tricep. Nah, jadi gerakan yang pertama adalah menepuk tangan. Jadi, jika kalian menepuk tangan, bagian atas itu akan mengeras, sedangkan bagian bawah tidak. Berarti dalam hal ini, otot bicep berkontraksi, tricep relaksasi, dan gerakannya namanya gerak fleksi atau menepuk. Sedangkan kebalikannya ketika kita meluruskan tangan, itu otot yang mengeras ada di bagian bawah. Berarti otot bicep relaksasi, otot tricep berkontraksi. Sedangkan gerakannya disebut dengan gerak ekstensi. Fleksi menepuk, ekstensi lurus. Fleksi, ekstensi. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian gerakan yang kedua adalah depresi, elevasi, depresi, elevasi. Jadi biasanya kalau ada orang depresi, kepalanya menunduk. Jadi ingat-ingat, ketika kepala menunduk namanya adalah depresi. Ketika menengadah ke atas kepala kita itu disebut elevasi. Jelas ya? Oke, sekarang gerakan yang ketiga adalah, ayo coba tangannya ke depan semua. Nah, ketika tangan kita menengadah, ini namanya supinasi. Apa anak-anak? Supinasi. Nah, kebalikannya ketika menelungkup tangan kita, itu disebut sebagai pronasi. Coba ulangi anak-anak, apa? Pronasi. Oke, jadi supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Oke? Kemudian gerak yang keempat ada, jadi coba anak-anak kita luruskan badan terlebih dahulu. Kemudian tangan menjauh, ini namanya abduksi. Sedangkan ketika dari jauh kemudian mendekati tubuh, itu namanya adduksi. Tadi apa? Ketika menjauh namanya abduksi pakai B. Ketika dari jauh mendekat, gerakannya namanya adduksi pakai D. Jadi abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Oke, coba kita ulang ya. Ada 4 gerak otot antagonis.
Yang pertama ada fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Yang kedua ada depresi, elevasi, depresi, elevasi. Yang ketiga ada supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Dan yang keempat ada abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Oke, dihafalkan ya anak-anak. Kemudian terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar dan boleh sekali untuk mencari referensi lain yang terpercaya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.